Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Makruh, selamat datang di Desa Makruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Menyusuri Pulau Rupat, salah satu pulau terluar di Kabupaten Bengkalis, untuk mengamati wajah Desa Makruh nan jauh yang penuh potensi. Dari ibu kota Kabupaten Bengkalis, untuk sampai ke Desa Makruh dapat melalui dua rute. Rute pertama, Bengkalis, Sungai Pakning, Dumai, dan Batu Panjang. Baru disambung dengan perjalanan darat dengan motor sekitar 70 km atau lama perjalanan lebih kurang sekitar 2,5 jam dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan rute yang kedua, Bengkalis Makruh, dengan menaiki pompong selama 4 jam. Sayangnya pompong tersebut hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu. Jalan menuju Desa Makruh cukup menantang, apalagi kalau di musim hujan. Lobang menganga dan kubangan berlumpur menghambat perjalanan. Akhirnya sampai juga di Desa Makruh. Disambut dengan keramah tamahan masyarakat desa dengan kultur Melayu yang sangat terasa. Luas Desa Makruh 151 km persegi, terdiri dari 4 dusun, 5 RW, dan 12 RT. Desa Makruh sendiri berbatasan langsung dengan Desa Hutan Panjang di sebelah barat, Selat Malaka terbentang di sebelah timur, Desa Pangkalan Nyirih di sebelah selatan, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Kadur. Ada sekitar 380 kepala keluarga yang tinggal di desa ini dengan jumlah penduduk 1.875 jiwa. 893 diantaranya laki-laki dan 982 orang perempuan. Terpencil seperti Desa Makruh ini, pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan ke masyarakat. Dengan fasilitas seadanya, aparat desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya.
termasuk dari provinsi atau pusat, yaitu proyek pembangunan turap beton atau abrasi pantai. Dan kalau dari kabupaten, yaitu selama saya menjabat dari tahun 2009 ini sudah banyak proyek yang sudah masuk, yaitu baik jalan, panti mas, rumah layak ini. Kalau jalan sudah sekitar 5-6 kilo lah. Kalau rumah layak ini untuk pada masa ini, untuk tahun ini baru masuk 2014 ini, uang ini dari provinsi dan dari kabupaten setiap tahun kita mendapat 6 unit. Kalau untuk dari Kabupaten Bengkalis, pemerintahan Kabupaten Bengkalis, dana ADD dan dana ibu. Kalau dana ADD itu kita bagi menjadi 2 porsi. Pertama, pemberdayaan dan pemerintahan desa. Pemberdayaan 70%, di situ termasuk lembaga-lembaga dan bantuan-bantuan sosial, baik itu dari tingkat kematian, guru mengaji, guru yatim, itu apalah yang ada, lembaga-lembaga yang ada di desa pemberdayaan, dan kita itu kita lakukan ke titik-titik seperti pembuatan gorong-gorong, persiapan jalan, dan yang dibutuhkan masyarakat. Yang butuh diarahkan di mana, Pak? Kalau dana induk, yaitu setiap tahunnya kita arahkan dia berupa infrastruktur atau normalisasi tali air atau penyedoan, dan infrastruktur jalan, baik itu jalan lingkungan, gang-gang, itu masukkan. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakatnya bahu-membahu membangun desa untuk kesejahteraan bersama. Membangun desa secara tidak langsung berarti membangun ekonomi desa. Tindak nyatanya adalah dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yaitu dengan menghidupkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa. Mengelola potensi yang ada sehingga bernilai komersial, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Makruh dan desa di sekitarnya, bahkan hingga keluar daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak melalui unit ekonomi desa. Perputaran dana dikelola secara profesional untuk menjamin ketersediaan modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Untuk program USSP, arahnya tentu untuk masyarakat setempat lah, gitu kan. Seperti untuk pada hari ini kita mengarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Kalau ingin meminjam, seperti ada aturannya kan. Jadi sampai hari ini program untuk USSP ini alhamdulillah kita lihat masih
berjalan dengan lancar, baik itu sistem minjam untuk membayar setiap bulannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan sebagai akses penghubung desa Makruh dengan daerah lainnya. Salah satu masalah terbesar di desa Makruh ini adalah masalah kelistrikan. Fasilitas listrik desa belum merata menyentuh daerah ini dan hanya dapat melayani sebahagian kepala keluarga saja. Desa Makruh termasuk daerah yang kaya dengan sumber daya alam, terutama hutan, perkebunan, dan pertanian. Begitu juga sumber daya alam di laut yang menyajikan beragam tangkapan laut untuk konsumsi masyarakat. Namun sayangnya, kebanyakan nelayan tidak memiliki alat tangkap yang memadai sehingga pendapatannya tergantung pasang surut air dan nasib peruntungan. Tengok keadaan air. Tengok air, tengok gelombang. Kalau macam-macam gini dah mulai berudang. Jadi kadang-kadang Bu dapat banyak dah Bu? Ada juga yang sampai dapat 2 kilo. Kadang-kadang 1 kilo. Yang dapat tu ikannya apa-apa aja Bu? Anak-anak ikan lah. Kalau kami cakap ikan gelebe. Kadang-kadang ikan lomik. Udang? Udang. Pernah tak Bu dapat ikan besar Bu? Tengok-tengok nasib lah. Kadang-kadang ada juga macam ikan cakap. Dapat yang 1 kilo lebih. Buat kilo lebih lah. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lain dengan penuh toleransi tanpa mengindahkan perbedaan suku dan agama yang dianut. Masyarakat di desa ini benar-benar masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Masih banyak upacara adat budaya dan kesenian yang tetap dipertahankan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Memang di desa Makruh ini banyak budaya adat Melayu Pak, seperti acara pernikahan orang kawin, jadi ada acara berjanji, acara serakal, dan banyak lagi acara rebana,
Ini baru ini acara Zapin Melayu ni Surya Gambus baru dimulai kira-kira 2 minggu yang lewat di situ. Dan lain lagi banyak lagi Pak, macam acara budaya ni mandi sapar kan itu pada bulan Sapar dan bela kampung. Di situ budaya Desa Makruh ni Pak. Rentak alunan lagu Melayu mengiringi langkah dan gerakan selaras para penari. Bagi mereka, inilah identitas penunjuk jati diri anak negeri. Di desa ini, kesejahteraan keluarga menjadi prioritas. Berbagai program dilaksanakan rutin oleh kader-kader penggiat PKK untuk memberikan pengetahuan sederhana tentang kesehatan keluarga dan lingkungan, serta upaya peningkatan kualitas hidup keluarga. Diharapkan anak-anak generasi penerus di Desa Makruh tumbuh sehat dan pintar. Kader-kader penggiat PKK juga memberdayakan kaum ibu agar dapat berwirausaha untuk mendukung suami mengusahakan tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kaum ibu untuk membuat produk-produk, baik berupa makanan ataupun kerajinan yang punya nilai jual, yang bahan bakunya banyak terdapat di Desa Makruh ini. Kegiatan kami adalah 1. Kegiatan agama, 2. Kegiatan kesenian, 3. Kegiatan keterampilan, 4. Kegiatan kesehatan. Produk yang kami hasilkan antara lain seperti tikar pandan, sepatu terbuat dari kotak rokok, dan juga kami melakukan dasar-usma atau berkebun untuk ibu-ibu dasar-usma. Harapan ke depan kami agar lebih diperhatikan oleh pemerintah dari kabupaten, seperti pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia, misalnya memberi pelatihan bagi kaum ini. Program pemberdayaan kaum ibu juga dikemas dalam nuansa keagamaan, yaitu melalui pengajian dan wirid Yasin. Jadi diharapkan kesejahteraan keluarga yang dicapai tidak hanya di sisi ekonomi, tetapi juga seimbang dengan sisi keagamaannya. Di kalangan pemuda, Karang Taruna menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menunjukkan aksi. Di sini para pemuda dibina agar lebih mandiri dan kreatif dalam berkarya, juga berjiwa wirausaha. Oh ya, kegiatannya Pak, yaitu seperti kalau kegiatan olahraga Pak, seperti adanya permainan sepak takraw, permainan volleyball, permainan sepak bola,
itu kegiatan-kegiatan olahraganya Pak. Dan di sini kegiatan olahraganya kami buat ada 5 kelompok, kelompok muda Karang Taruna. Di bidang kerohanian yaitu kami bekerja sama dengan Ikatan Remaja Masjid seperti membuat pembacaan Al-Quran, istilahnya mengajarkan di sana lah. Nah, kemudian bekerja sama pengurus-pengurus masjid tersebut. Seni budayanya ini seperti yang setelah kami laksanakan dalam beberapa bulan ini ada latihan tari zapin, ada latihan memukul gendang, ada latihan main gambus, dan ada juga latihan menari arkadion. Itu kami ambil untuk bibitnya ke depannya itu dari anak SD Pak. Pembangunan sumber daya manusia di desa ini memang harus jadi perhatian. Tercatat hanya 15 orang tamatan SMA, 18 orang tamatan SMP, dan 27 orang tamatan SD. Sungguh sangat memprihatinkan. Untungnya di desa ini sudah berdiri sebuah sekolah dasar negeri 4 Makruh dan sekolah menengah pertama 1 atap. Diharapkan dengan adanya sekolah-sekolah ini dapat membentuk generasi-generasi cerdas dan berkarakter. Desa Makruh juga dianugerahi pantai yang indah. Namun sayangnya potensi pariwisata ini belum dikelola dengan baik dari segi akses jalan dan sarana prasarana yang mendukung kepariwisataan. Sejauh mata memandang, birunya laut dan langit terpadu indah dengan hijaunya hutan yang lebat di bumi rupat. Teramat sayang untuk dilewatkan. Bukan tidak mungkin Makruh menjadi desa wisata yang menjanjikan.